Sejak merdeka hingga saat ini bangsa Indonesia sudah 10 kali penyelenggaraan pemilu. Ya, akibat gonjang-ganjing politik, beberapa kali penyelenggaraan pemilu tidak secara konsisten, berlangsung 5 tahun sekali. Pemilu 1955 merupakan penyelenggaraan pesta demokrasi bersejarah bagi Indonesia. Situasi keamanan yang belum kondusif dan gagalnya pemerintahan baru menyiapkan perangkat undang-undang pemilu membuat pemungutan suara baru bisa terlaksana setelah 10 tahun merdeka. Lebih dari 80 parpol ikut dalam pemilu yang pertama bagi Indonesia ini. Pemilu 1955 diadakan dalam 2 tahap, yakni pemilihan anggota DPR dan konstituante. Konstituante adalah lembaga negara yang bertugas membuat undang-undang dasar baru menggantikan undang-undang sementara 1950. Dari hasil pemungutan suara, sebanyak 27 parpol berhasil mendapatkan kursi di DPR. 5 diantaranya adalah PNI, Masyumi, NU, PKI, PSII, dan Parkindo. 6 partai tersebut juga banyak menempatkan wakilnya di Badan Konstituante. Kondisi politik pasca pemilu 1955 syarat berbagai konflik, sehingga jadwal pemilu 5 tahun berikutnya tidak terlaksana. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang membubarkan DPR dan konstituante hasil pemilu 1955. Presiden secara sepihak membentuk DPR gotong royong dan MPR sementara. Penyelenggaraan pemilu berikutnya berlangsung pada masa Orde Baru saat Presiden Soeharto berkuasa. 4 tahun setelah menggantikan Soekarno sebagai Presiden, Soeharto menggelar pemilu pada 5 Juli 1971. Hajatan politik nasional yang diikuti 10 parpol ini memilih DPR tingkat pusat dan daerah. 8 diantaranya peserta pemilu 1955, sedangkan 2 partai baru yakni Golkar dan Partai Muslimin Indonesia. Golkar langsung bisa meraup suara terbanyak yakni 62,8% dan menempatkan 236 wakilnya di DPR. Disusul kemudian NU, Parmusi, PNI, dan PSII. Kemenangan Golkar tak lepas dari campur tangan penguasa memobilisasi berbagai elemen termasuk PNS dan angkatan bersenjata agar memilih Golkar. Setelah pesta demokrasi pada 1971, ada 5 pemilu yang dilaksanakan di bawah rezim Orde Baru, yakni tahun 1977, 82, 87, 92, dan 97. Sepanjang 5 pemilu itu hanya diikuti PDI, P3, dan Golkar. Terbitnya Undang-Undang tahun 1975 tentang Parpol dan Golkar mengharuskan penggabungan partai politik, yakni yang beraliran Islam bergabung dalam P3, sementara partai di luar Islam bergabung dalam PDI. Pemilu selalu dimenangkan Golkar dan MPR selalu menunjuk Soeharto sebagai presiden. Runtuhnya rezim Orde Baru karena desakan masyarakat menghidupkan kembali demokrasi yang selama ini terpasung. Pemilu yang digelar pada masa Presiden Habibie ini diikuti 48 parpol, sehingga pemilu 1999 bisa dikatakan sebagai tonggak baru demokrasi Indonesia setelah 5 kali pemilu sebelumnya hanya diikuti oleh 3 parpol saja. Hasil pemilu 1999 masih didominasi oleh partai lama. PDI mampu meraup suara terbanyak disusul Golkar dan P3. Sementara 2 partai baru yang memperoleh suara cukup signifikan adalah Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional. Pemilu berikutnya yang diselenggarakan tahun 2004 menjadi catatan sangat penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Untuk pertama kalinya rakyat Indonesia memilih langsung caleg dan capres. Sebelumnya presiden dan wakilnya dipilih oleh MPR, sementara pemilu berlangsung 2 tahap yakni pemilu legislatif dan pemilu presiden. Pemilu legislatif yang diikuti 24 parpol digelar pada 5 April 2004. Sebagai partai baru, Demokrat langsung memperoleh suara signifikan dan menempatkan 57 wakilnya di DPR. Sementara itu, dalam Pilpres 2004, sebanyak 5 capres ikut bertarung memperebutkan kursi RI 1, yakni SBY, Megawati, Wiranto, Amin Rais, dan Hamzah Has. Pilpres digelar dalam 2 putaran. Pada putaran kedua diikuti 2 pasangan capres yang memperoleh suara terbanyak, yakni SBY JK dan Mega Hasyim. Dan akhirnya Pilpres putaran kedua, pasangan SBY JK terpilih dengan perolehan suara sebanyak 60,62%. Pemilu legislatif pada 9 April 2009 diikuti 38 parpol. Ribuan caleg memperebutkan 560 kursi di DPR, 132 kursi DPD dan juga DPRD tingkat provinsi dan kabupaten kota. Untuk pertama kalinya di pemilu 2009 menggunakan sistem proporsional terbuka. Dengan sistem ini, pemilih tak lagi memilih parpol melainkan calon legislatif. Penetapan calon terpilih dilakukan berdasarkan perolehan suara terbanyak.
Partai Demokrat berhasil menjadi pemenang pemilu legislatif 2009 dengan perolehan suara lebih dari 21 juta atau 20,85%. Selain itu, sebanyak 8 partai politik lainnya lolos parliamentary threshold, yakni Golkar, PDIP, PKS, PAN, PKB, P3, Hanura, dan Gerindra. Sementara dalam Pilpres, pasangan SBY Budiono yang didukung 24 parpol memperoleh suara 60,80% atau menang hanya satu putaran. Dua pasangan capres lainnya yakni Megawati Prabowo memperoleh 25,79% dan Yusuf Kala Wiranto dengan suara 12,41%. Tim Liputan Berita 1, Jakarta.